selamat pagi buat anak Bapak di rumah. Salam sehat dari Bapak. Ya, kiranya anak-anak Bapak di rumah dalam keadaan baik ya. Kita sudah merasakan kebaikan dari Tuhan lewat istirahat kita di malam hari. Ya, untuk itu patutnya kita bersyukur dalam puji-pujian, kita merenungkan sebagian di firman Tuhan, terkhusus akan memulai pembelajaran kita. Untuk itu anak-anak Bapak di rumah, ambil sikap untuk beribadah dengan baik. Ya, Bapak akan pimpin di sini dan anak Bapak tetap mengikutinya dengan baik. Ya, kita angkat satu pujian Kotamu Dia, O Yerusalem. Mungkin anak Bapak banyak yang kurang paham. Ya, nanti kita ulang 2 kali supaya anak-anak Bapak ya menyanyikannya dengan baik. Oke, kita bernyanyi. Biarlah itu untuk pemuliaan nama Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan puji-pujian. Kita bersatu dalam doa, tolong ambil sikap untuk berdoa dengan baik. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengangkat puji-pujian. Biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Engkau yang persiapkan hati kami, supaya setiap firman yang kami baca, firman yang akan kami dengarkan dapat kami pahami, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami.
Hamba-Mu juga terbatas ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi dari setiap perkataan hamba-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, tema hari ini adalah alat Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim 12 ayat yang ke-8 sampai ayat 15. Bapak ulang, Hakim-Hakim pasal yang ke-12 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ikuti pembacaan firman Tuhan dengan baik. Sesudah dia, maka Ebsan dari Bethlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Ebsan, lalu dikuburkan di Bethlehem. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburkan di Ayalon, di tanah Zebulon. Sesudah dia, maka Abdon bin Hillel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. Kemudian matilah Abdon bin Hillel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton, di tanah Efraim, di pegunungan orang Amalek. Ya, Bapak berharap waktu membaca firman Tuhan tadi, anak-anak Bapak tetap mengikutinya ya dengan baik. Nah, Bapak akan mulai dengan sebuah kemoceng. Apakah ada yang tidak tahu dengan kemoceng? Ya, mungkin anak-anak Bapak sudah tahu semua ya. Bahkan sudah pernah menggunakan di sekolah atau mungkin di rumah, ya melap-lap meja begitu kan, supaya debu hilang. Nah, itu ya, bukan melap wajah ya. Nah, anak-anak Bapak tahu nggak kemoceng ya, pertama sekali diberikan hak paten kepada seorang yang bernama Susan Herbert. Dia berasal dari Amerika Serikat. Ya, dia terinspirasi membuat kemoceng itu ketika dia melihat banyaknya ya bulu-bulu dari seekor ayam kalkun yang tidak dimanfaatkan. Ya, anak-anak Bapak juga boleh ya punya inspirasi, mungkin ada banyak di lingkungan kita tidak dimanfaatkan atau buku-buku bekas boleh kita gunakan membuat hal-hal yang berguna ya, boleh gitu. Nah, ketiga tokoh tadi yang kita dengarkan di dalam Alkitab ya, di dalam Hakim-Hakim 12 ayat 8 sampai 15 ya, ada 3 tokoh, Ebsan, Elon dan Abdon ya. Ketiga tokoh ini mungkin jarang sekali didengarkan oleh anak-anak Bapak ya, beda dengan hakim-hakim Gideon, Yefta dan lain sebagainya ya. Ketiga tokoh ini, hakim-hakim yang kita baca tadi ya, disampaikan kepada kita memiliki beberapa anak, kemudian meninggalnya di sini di Bethlehem ya, Zebulon dan lain sebagainya ya. Kemudian berapa tahun dia menjadi hakim dipakai Tuhan. Itu artinya kan ya, setiap orang dipakai Tuhan dengan batas waktu. Itu makanya lagu dari hidup ini adalah kesempatan ya. Harusnya itu termatrai dalam diri kita setiap kita melakukan segala sesuatu ya. Setiap kita melakukan segala sesuatu, hidup ini adalah kesempatan, manfaatkan dengan baik untuk melayani Tuhan. Kita jadi alat Tuhan, harusnya itu ada ya dalam hidup kita. Ya, ketiga tokoh ini ya, disampaikan kepada kita. Kenapa disampaikan? Itu tempat dia meninggal ditempatkan di sini ya. Kemudian yang sana ditempatkan di sini. Ada hal yang harus kita ketahui, yaitu sejarah. Ya, perlu kita belajar mengenai sejarah. Ya kan? Bung Karno katakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, itu ya. Jadi jangan sampai ya kita melupakan sejarah kita. Ya, baik itu sejarah nenek moyang,
baik sejarah itu opung-opung kita ya, atau keluarga kita dari mama papa harus kita ketahui. Di mana boleh? Boleh kalau tidak sempat kita lihat, boleh kita tanya keluarga kita. Ya, sejarah penting bagi kita. Nah, ayat ini menceritakan ya, supaya kita sadar ternyata semua orang ya, dapat dipakai Tuhan menjadi alatnya. Termaksud anak-anak Bapak yang mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Ya, kita harus sadar kita dipakai Tuhan menjadi alatnya. Ya, kita sampaikan firman Tuhan, hal-hal sederhana saja kita sampaikan kepada tetangga-tetangga kita, kepada keluarga kita. Jika ada teman kita yang kurang baik sifatnya, mari kita tegur. Itu sama saja kita sebagai alat daripada Tuhan. Ya, menyampaikan firman Tuhan mungkin dengan cara menegur teman, ya, mungkin dengan cara menyampaikan firman Tuhan, bersaksi dan lain sebagainya. Ya. Jadi anak-anak Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, firman ini meneguhkan kita supaya kita itu sadar bahwasanya semua ya, yang terlahir di dunia ini ya, bisa dipakai Tuhan menjadi alat. Jadi jangan pernah berkecil hati, aku nggak layak lah, aku nggak cocok lah, aku nggak lebih baik dari dia lah, nggak lebih baik dari dia. Ya semua baik, ya semua dipakai Tuhan. Jadi jangan pernah berkecil hati. Kita adalah alat-alat Tuhan, kita bisa sampaikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin tidak menyampaikan firman Tuhan seperti Bapak atau mungkin di gereja seperti pendeta, tapi kita menyampaikan firman Tuhan, alat-alat Tuhan dalam kehidupan. Kita bersatu dalam doa, ambil sikap untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dengan singkat, biarlah itu menjadi petunjuk, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami belajar dari tokoh ya, hakim-hakim yang mungkin tidak familiar kami dengarkan ya Tuhan. Ada Ehud dan Ekdon. Biarlah kiranya dari ketiga tokoh ini kami dapat belajar. Kami menjadi alat Tuhan dengan keunikan kami masing-masing, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang memberkati Bapak Ibu Guru dalam proses belajar mengajar, walaupun itu dalam proses online anak-anak kami juga biarlah diberikan kejadian, biarlah diberikan kesabaran dalam online ini ya Tuhan. Tuhan, bila doa kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.